105,4 BFM Radio Musik Indonesia. Temanya tiba saatnya talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi bincang sehat, dan kali ini bersama dengan Rumah Sakit Harapan Jayakarta bersama narasumber kita Mbak Yulisma STR Kes, fisioterapis Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Menurut sapa dulu, assalamualaikum pagi Mbak Yulis. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Pagi, apa kabar Mbak Yulis? Ya sehat Mbak, Banyak ya? cuman agak macet dikit aja sih tadi. Oh, di jalan macet ya? Ya pastinya. Oh, jawab itu memang udah jamnya sih. Oh iya sih. Apalagi betul. dari Ciputat ya? Iya betul, di Ciputat. Dari Ciputat. Ya. Oke, DP Mania, tema kita pagi ini adalah mengenal layanan fisioterapi. DP Mania, pernahkah mendengar ada seseorang yang menderita cedera punggung sehingga menjadi nyeri yang akut atau cedera pada anggota tubuh lainnya? Nah, jika itu terjadi, maka diperlukan suatu tindakan fisioterapi. Fisioterapi menurut ilmu kedokteran adalah suatu tindakan rehabilitasi untuk menghindari atau meminimalkan keterbatasan fisik akibat cedera atau penyakit sehingga dapat mengembalikan fungsi tubuh yang normal setelah terkena penyakit atau cedera. Nanti lengkapnya kita bakal tanya-tanya sama Mbak Yulis ya, DP Mania. Kalau punya pertanyaan seputar tema kita pagi ini mengenal layanan fisioterapi, bisa langsung hubungi kita di WhatsApp di nomor 0811991034. Oke, DP Mania, kita juga live di Instagram di 1034 DFM Jakarta. Bisa drop pertanyaan juga di kolom komentar sesuai dengan tema kita pagi ini. Oke Mbak Yulis, ini tema kita mengenal layanan fisioterapi. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mbak, apa sih yang dimaksud dengan fisioterapi? Silakan Mbak. Oke, langsung aja ya. Fisioterapi itu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak fungsi tubuh dengan menggunakan penanganan secara manual atau dengan alat juga bisa. Jadi misal kalau misalkan ada pasien atau misalkan ada yang mengeluhkan tidak bisa gerak fungsinya tidak terbatas gitu, atau misalkan yang awalnya dia bisa jalan tapi karena sakit jadinya nggak bisa jalan. Jadi kita fisioterapi ini tenaga medis yang bisa mengembalikan lagi fungsi gerak mereka. Oke, itu dia DP Mania penjelasannya. Mungkin lebih detail lagi, fungsi dari fisioterapi itu seperti apa Mbak? Oke, kalau untuk fungsinya sendiri itu kita adalah untuk membantu atau mempertahankan kelenturan atau kekuatan otot dalam menangani kondisi medis jangka panjang. Fungsi fisioterapi nggak hanya itu aja sih, kita juga bisa pada pemulihan gangguan fisik, tetapi juga dapat meningkatkan aktivitas fisik sekaligus membantu atau mencegah cedera lebih lanjut. Jadi kan banyak tuh yang misalkan sebelumnya dia pernah cedera gitu. Jadi kita bisa untuk bagaimana supaya nggak jadi cedera ulang, atau misalkan kita bisa gimana supaya dia buat nguatin lagi yang awalnya kan pasti lemes ya kalau cedera ya. Kalau misalkan penanganannya belum tepat ya bisa kembali lagi berulang gitu. Oke, nah ini kalau terkait dengan pasien, tadi kan kalau cedera bisa ditangani dengan fisioterapi. Betul. Nah, kira-kira pasien dengan kasus penyakit apa aja sih Mbak yang membutuhkan fisioterapi? Oke. Sebenarnya fisioterapi itu sebenarnya luas ya Mbak ya. Kita bisa menangani yang mempunyai masalah gangguan sistem otot atau dia muskuloskeletal dalam istilah medisnya ya. Itu misalkan dia yang sakit pinggang, atau dia yang otot lehernya yang kaku atau tegang, apalagi kan zaman sekarang kan semua kan pada gadget ya, bukan yang untuk orang dewasa, bahkan anak kecil pun yang SMP, SMA itu udah bisa ototnya yang kaku gitu ya. Setuju. Terus juga bisa yang kalau misalkan dia yang olahragawan itu kan dia lebih ke ototnya. Nah itu kita bisa, dan kita juga ke sarafnya juga, itu yang misalkan dia yang sakit stroke, itu stroke, terus juga dia yang Parkinson, atau yang banyak orang awam saraf kejepit. Oh iya. Ya itu nama awamnya saraf kejepit, tapi kalau di kita itu namanya
HNP atau hernia nucleus pulposus. Itu nama medisnya. Terus juga kita bisa pernapasan. Misalkan nih ada pasien yang dia mungkin keturunannya ada asma, nah itu kita bisa untuk membantu bagaimana mengatasi terjadinya asma supaya jangan panik. Biasanya kalau asma itu kan dia sesek ya, seseknya itu kan pernafasannya nggak bisa diatur. Nah itu kita bisa buat penanganan kasus-kasus yang asma PPOK atau dia yang bapil untuk anak kecil yang misalkan dia susah untuk batuk atau flap sputumnya atau dahaknya itu susah dikeluarkan, itu bisa ke kita ke fisioterapi gitu. Terus juga bisa ke jantung, misal nih kalau ada pasien yang jantungnya koroner, terus kita direhabilitasi ke fisioterapi seperti itu. Sama misalkan ada yang patah tulang atau dia fraktur, nah itu biasanya kalau misalkan dokter ortopedi pasti ngelihat lagi nih, kalau misalkan ada keterbatasan gerak karena dia pernah patah tulang, jadi dia akan dirujuk atau ke fisioterapi ke kita lagi gitu. Jadi sebenarnya fisioterapi itu sangat luas sekali. Luas banget ya. Betul sekali. Mulai dari yang cedera, termasuk juga saraf, jantung. Ya. Anak-anak juga yang bapil ternyata terkadang Bisa. butuh tindakan fisioterapi. Ya, betul. Jadi supaya nanti jalur pernafasannya lebih lega lagi. Biasanya kan kalau adanya reak atau sputum itu kan bisa menghambat pernafasan si anak. Jadi bisa ke fisioterapi. Oke, Mbak Yulis, ini tadi ngomongin anak, orang dewasa yang melakukan fisioterapi. Dari usia berapa sampai berapa sih boleh melakukan fisioterapi? Kalau untuk usia itu tidak ada batas usia ya Mbak ya. Selagi bahkan yang bayi pun yang misalkan dia baru lahir nih, tiba-tiba ada masalah gangguan yang seperti tadi, yang entah masalah ototnya, entah masalah sarafnya, itu bisa langsung ke kita. Dan untuk usia dewasa pun itu juga nggak ada batasannya gitu, tidak ada Berarti batas siapapun boleh melakukan siapapun tindakan. boleh, dan nggak harus orang sakit sih. Oh iya benar, Ya. sekedar buat refleksi mungkin ya. Bukan refleksi sih, lebih tepatnya kayak Relaksasi. misalkan dia nggak sakit, cuman karena ototnya tegang aja kaku, jadi dia buat aktivitas kerja agak keganggu. Itu bisa juga ke kita, jadi nggak harus nunggu yang parah banget sih, nggak sih. Sampai nggak bisa gerak gitu. Ya jangan sampai. Mbak Yulis, ini penasaran juga seperti apa sih bentuk-bentuk tindakan dari fisioterapi? Tindakan fisioterapi itu ada banyak ya. Kita lebih terapi manual, ada terapi manual itu seperti kayak misalkan kita menggunakan tangan fisioterapi sendiri. Jadi kita kan emang ada kuliahnya gitu ya. Nah di situ kita diajarin semua. Jadi kita memang harus wajib buat kayak harus bisa tanpa ada obat, tanpa harus ada alat. Jadi kita pun harus bisa tanpa penggunaan alat bantu segala macam. Nah itu kita bisa dengan caranya pelatihan atau dengan penguatan atau dengan stretching. Nah itu bisa fisioterapinya. Terus juga nggak menutup kemungkinan juga beberapa klinik atau rumah sakit juga udah banyak menggunakan alat-alat fisioterapi elektrofis gitu, dengan menggunakan gelombang suara, dengan stimulasi, itu banyak sih. Terus juga kita tidak menutup kemungkinan kita pasti akan ngasih latihan. Sangat penting banget itu latihan sih kalau di fisioterapi. Percuma kalau sama kita dateng, kita latihin, kita gerakin, tapi kalau tidak diulang di rumah kayaknya itu akan kecil kemungkinan buat proses penyembuhannya cepat. Oke, berarti memang kalau dari fisioterapisnya dikasih latihan, kita harus praktekin lagi. Betul. Mandiri di rumah. Nah, butuh berapa lama sih untuk bisa benar-benar sembuh? Untuk berapa sembuhnya kita nggak mau ngasih harapan ke pasien, klien gitu ya, karena pasti setiap orang pasti beda-beda sesinya, sesi kesembuhannya, cara penyembuhannya atau kondisinya itu pasti beda-beda. Kalau misalkan si pasien atau si penderita mengikuti saran dari fisioterapisnya, bisa dikatakan ya hitungan pekan itu udah agak enakan. Cuman kadang ada yang bandel ya, dalam artian itu kalau misalkan udah enak nih, lupa nih akan dia pernah sakit, terus akhirnya dia bebas sesuka hati dan nggak ngelakuin latihan, ya itu pasti akan lebih lama lagi nantinya penyembuhannya gitu. Jadi bisa lebih cepat dan bisa lebih lama, jadi tergantung kondisi pasiennya dan tergantung pasiennya bagaimana.
Oke, jadi tergantung, kata-kata tergantung. Ini Ya. kalau misalkan latihan mandiri di rumah itu bentuk-bentuk latihannya misalnya seperti apa sih Mbak? Wah, itu banyak Banyak sekali, ya, stretching banyak. yang seperti apa misalnya kalau yang bisa kita lakuin sendiri? Stretching ya, misalkan apa ya, kalau kita untuk pertama mungkin gerakin kakinya dulu. Kan itu banyak sih, banyak Banyak ya? banget. Jadi beda kasus, beda latihan, beda Hmm. penanganan, beda stretchingnya juga. Jadi kita tanyain lagi nih keluhannya apa dan gimana, seperti itu. Intinya kalau fisioterapi itu Heeh. bisa nggak sih kita lakuin sendiri tanpa bantuan medis? Maksudnya kalau misalnya sakit tangan ya udah kita gini-giniin aja Oh gitu. nggak bisa. Nggak bisa Jadi ya? nggak bisa. Jadi kita makanya sangat penting itu kita analisis lagi. Kita tanya lagi keluhannya apa, udah berapa lama, itu sangat panjang sih prosesnya, betul. Jadi nggak bisa langsung saya sakit bahu nih terus saya ya udahlah saya gerakin, enggak. Jadi ada yang tertentu gitu, nggak semuanya. Jadi kalau misalkan ada yang keluhan apa segala macam, biar spesifik itu harus kembali lagi ke fisioterapinya, di asesmen lagi dari awal sampai terakhir, baru bisa kita kasih ini latihan yang cocok buat pasien ini, ini latihan yang nggak boleh buat pasien ini. Jadi nggak boleh asal gerak-gerakin ya Mbak ya. Gitu dia DFM Mania. Oke Mbak Yulis, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita udah ngomongin soal apa itu fisioterapis, terus juga bentuk-bentuk latihannya, macam-macam penyakit yang membutuhkan tindakan fisioterapi. Betul. Ini terkait dengan pasien yang katakanlah membutuhkan tindakan fisioterapi tapi tidak melakukan fisioterapi, itu bahayanya seperti apa Mbak? Oke, misalkan ada yang harusnya dia butuh fisioterapi tapi dia tidak fisioterapi gitu. Iya benar. Apakah dia berbahaya apa tidak gitu ya, untuk sakitnya sendiri gitu ya. Betul. Oke, berbahaya sih enggak ya. Cuman kalau misalkan ya agak lama aja penyembuhan si pasien atau penderitanya gitu. Misalkan kalau misalkan dia keseleo nih, kan sangat awam banget ya, orang lebih kayak wah keseleo ya udahlah biarin aja gitu ya. Ntar juga sembuh sendiri. Betul. Gitu. Ya sebenarnya itu nggak apa-apa aja, tapi bisa aja itu nanti cedera ulang lagi nantinya, karena kalau misalkan dia keseleo tapi nggak ditangani dengan tepat, walaupun itu sepele ya, itu sepele banget gitu ya, bisa lagi nanti keseleo lagi dan pasti agak lebih dia jalan tuh agak susah, atau sedikit jatuh itu udah sakit lagi gitu. Nah kalau misalkan kalau dia ada permasalahan yang kayak sakit pinggang gitu ya, yang awalnya dia hanya sakitnya sedikit atau ototnya aja, terus dia biarin aja, terus nggak ke fisioterapi, ya bisa jadi itu akan lebih parah nantinya. Gitu. Berarti masalah di waktu penyembuhannya yang lama, betul, sama kemungkinan terjadi atau terulang lagi. Bisa, betul. Jadi berbahaya sih enggak ya, cuman penyembuhannya agak lama aja gitu. Oke, Mbak Yulis, kalau misalkan seorang pasien sedang menjalani fisioterapi, kira-kira apa sih tindakan atau mungkin makanan yang harus dihindari? Ada nggak? Sebenarnya kalau untuk fisioterapi sendiri sih nggak ada larangannya ya. Kembali lagi nih dalam kondisi pasiennya, kembali lagi. Misal kalau pasiennya dia mempunyai riwayat gula, ya itu pasti tetap larangan. Gula itu nggak boleh A, B, C, D gitu. Kalau misalkan dia ada riwayat sakit darah tinggi atau jantung, nah itu pastikan, apalagi dengan usia yang degeneratif atau yang udah lansia, itu pasti banyak yang seperti itu. Nah itu paling ada beberapa kita kayak kasih tahu ke pasiennya, nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah bukan untuk fisioterapinya atau larangan untuk fisioterapinya nggak, tapi untuk penyakit dia sendiri gitu. Nah, kalau misalkan untuk larangan fisioterapinya ya paling aktivitasnya, misalkan paling banyak kan di beberapa kasus itu kan sakit pinggang ya, paling yang harus dihindarin sih aktivitasnya sih, yang kayak posisi dia yang ngangkat atau posisi dia yang dari tempat tidur mau bangun. Nah itu yang harus ada beberapa yang dihindarin. Kurang lebih sih seperti itu aja sih kalau untuk Oke. Ini kalau kita ngomongin sakit pinggang, ini kan penyakit sejuta umat nih sepertinya. Betul. Kan ada tuh banyak banget kita jumpain obat-obat kapsul buat sakit pinggang. Boleh nggak sih ketika kita melakukan fisioterapi sambil mengonsumsi obat? Itu boleh? Boleh, asal itu sesuai resep dokter ya. Karena kan sembarangan obat nggak boleh ya.
ini aku manggil kakak atau mbak ini dari tadi kita ngobrol. Iya. Apa? Kakak aja Ayo, ya. boleh. Oke. Jadi kalau untuk obat itu sih kita harus lihat lagi nih Kak, nggak boleh sembarangan obat gitu kan. Kalau misalkan dengan dia obat minum, terapi juga jalan, itu sebenarnya bagus. Tapi kalau misalkan dengan petunjuk dokter atau sesuai pengawasan dokter gitu. Oke, berarti balik lagi sama perawatan atau anjuran dokternya. Iya, nggak Apakah- masalah sih dia konsumsi obat jantung atau gula atau dia kolesterol terus sama kita terapi, ya bagus, malah makin bagus. Sejalan ya. makin cepat. Sejalan. Ya dengan obat dibantu, dengan latihan atau dengan kita terapi juga dibantu. Oke. Kalau ini masalah tentang tulang, Mhm. sering banget nih aku lihat apalagi anak-anak sekarang ya, Mhm. penyakit tulang belakang, katakanlah skoliosis atau Oke. kifosis, lordosis, itu bisa nggak sih ditangani sama fisioterapi? Atau kita harus memang ke dokter ortopedinya? Bisa, sangat bisa. Jadi ke dokter dulu itu boleh bagus, ke fisioterapinya langsung pun bagus, itu nggak apa-apa. Jadi tergantung nih si penderitanya mau kemana dulu nih, mau ke rumah sakit dulu atau mau ke klinik dulu atau langsung ke tempat fisioterapinya langsung boleh. Jadi dilihat lagi datangnya kemana dulu. Kalau misalkan dia ada sklerosis, datang ke rumah sakit mau nggak mau harus ke dokter dulu karena ada memang prosedur atau alurnya. Tapi berarti kalau langsung ke fisioterapi boleh juga? Boleh juga karena sekarang juga banyak klinik yang scoliosis care atau yang memang khusus itu klinik fisioterapi untuk scoliosis itu karena scoliosis itu sangat-sangat kompleks sih, itu sangat detail. Iya, sekompleks itu, tapi banyak orang yang nggak sadar ternyata dia skoliosis Iya, gitu. betul. Banyak orang yang nggak sadar dia itu kifosis gitu Iya, kan. betul. Benar. Termasuk kalau kita ngelihat anak-anak zaman sekarang gitu kan Mbak ya. Oke, kalau kita ngomongin soal biaya nggak apa-apa ya. Boleh. Mungkin banyak juga yang penasaran tentang fisioterapi itu kisaran biayanya berapa sih untuk sekali konsultasi atau sekali tindakan? Oke, di sini saya ngasih taunya yang umum aja ya, yang global kisarannya aja ya, aja. kisarannya. Kembali lagi instalasinya beda masing-masing ya. Kalau misalkan ada beberapa klinik yang mungkin dia ada sistem paketan atau misalkan rumah sakit itu memang ada yang tunai, ada yang BPJS. Nah, kalau misalkan untuk kisaran biayanya itu mungkin kurang lebih 200 ke atas gitu. Oke. Tapi kembali lagi kasusnya apa? Sakitnya apa? Udah berapa lama? Separah apa? Karena kita nggak boleh langsung ngasih harapan ke pasien padahal pasien sudah rutin gitu ya dengan biaya segala macem. Jadi kita lihat lagi nih separah apa, itu tergantung kasusnya juga karena kasus sakit tangan sama sakit pinggang itu bisa beda. Jadi kembali lagi ke fisioterapisnya, kembali lagi ke instalasinya, kembali lagi ke kliniknya masing-masing gitu. Oke, tapi kalau buat gambaran kisaran angkanya tadi yang itu yang Mbak sebutin Kurang ya. lebih Tapi bisa pakai BPJS dong. bisa kalau Bisa. di rumah sakit bisa, terus ada juga mungkin klinik yang udah bekerja sama dengan BPJS mungkin juga bisa. Bisa ya, Bisa. sangat bisa. Gitu deh Femania. Nah, terkait dengan aku mau nanya juga nih. Biasanya kalau kita sakit pinggang atau lagi pegel-pegel banget badannya, kita sering lihat tuh di pasaran banyak jamu-jamu herbal. Itu gimana? Direkomendasikan oleh para fisioterapis atau seperti apa tanggapannya? Oke, memang banyak ya pasien yang di rumah sakit terutama ya pasti nanya, Mbak saya tuh minum herbal ini Mbak saya tuh minum ini Mbak gitu ya. Kadang kita tanya lagi nih, Ibu gimana setelah minum obat ini tuh gimana gitu ya. Kalau misalkan nggak ada perubahan ya lebih baik nggak usah dilanjutin, ngapain gitu ya. Karena gini, sekarang kan banyak banget ya orang yang kayak wah ini herbal, ini alami gitu. Kalau kita sih dari fisioterapi sendiri nyaranin kalau misalkan dia dalam berbentuk tablet atau kemasan itu harus cerdas lagi nih, dilihat lagi ada BPOM-nya enggak gitu. Jangan cuman wah ini herbal bagus nih gitu ya terus langsung minum. Nah itu kita harus hati-hati lagi. Kalau kita sih nyaranin nggak usah terlalu fokus ke herbal apalagi kemasan, kecuali kalau mau dibikin di rumah misalkan homemade gitu ya. Iya kayak jahe, serai. Nah itu kalau mau diracik sendiri itu it's okay, nggak apa-apa, boleh. Kita malah monggo silakan. Apalagi kalau mengenakin badannya boleh silakan. Tapi kalau misalkan dia yang kapsul, vitamin, suplemen yang terbuat dari herbal itu kita nyaranin jangan dulu deh. Itu pasti ada sedikit banyaknya kimianya, apalagi dalam kemasan ya.
Apalagi biasanya kalau jamu-jamu kayak gitu kita direkomendasikan teman ya kan. Aku kemarin kayak gini minum ini sembuh, padahal belum tentu penyakitnya sama. Iya, itu dia Kak, betul. Oke. Jadi kita nggak boleh mentang-mentang wah tadi sebelumnya tetangga saya tuh sakit ini minum ini langsung sembuh. Enggak, jangan kita langsung asumsi semuanya bisa sama, jangan. Jadi kita harus cerdas lagi, jangan diikuti omongan atau kemakan sama semua omongan tetangga tuh yang nggak tahu apa-apa jadi sok tahu gitu kan. Jadi minum ini dong nanti langsung sembuh. Kita ya harus cerdas lagi lah gitu. Iya, balik lagi beda-beda pasti setiap orang ya Mbak ya. Ini narasumbernya udah jadi 2 nih. Apa kabar Pak Wandi? Baik Mbak Noro. Kamu suka munculnya di akhir-akhir ya? Iya, tapi bukan jelangkung. Oh iya. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Oke, Mbak Yulis, ini kita udah masuk di segmen terakhir nih. Mungkin sebelum kita mengakhiri talk show kita pagi ini, mau minta tips sehat bagi kita terkait dengan tema fisioterapi, khususnya buat pendengar kita di FM Mania. Oke, udah mau selesai aja ya. Iya. Nggak berasa ya. Oke, tipsnya apa ya? Paling kita paling penting olahraga yang rutin. Tetap kurangi aktivitas yang berlebih, karena apapun itu yang berlebih tidak bagus ya. Benar. Ya, sama, dan jangan lupa tetap bergerak, dan salam fisioterapi, salam sehat, keep moving. Keep moving. Keep moving. Tetap bergerak. Tuh, gitu Mbak Noro. Habis ini ke halte jalan kaki. Iya. Pegel dah. Oke, ada informasi juga dari FM Mania yang mau disampaikan sama Pak Wandi, silakan Pak. Oke, jadi buat di FM Mania ini yang mau berobat ke Rumah Sakit Harapan Jakarta, itu ada salah satu layanan fisioterapi. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Yulis secara gamblang apa sih fungsinya, apa sih gunanya, terus layanan apa aja yang bisa dikerjain di Rumah Sakit Harapan Jakarta, itu udah dijelasin tadi kan. Tapi kalau deg-degan kan nggak bisa ke fisioterapi kan? Itu kemana ya? Karena saya deg-degan nih deket Mbak Yulis nih. Masih pagi Bisa Pak. aja. Gitu. Ya jadi untuk Riasna Mania yang mau ke Rumah Sakit Harapan Jakarta, kita ada di Jalan Raya Bekasi Timur nomor 6 kilometer 18. Terus untuk lihat-lihat jadwalnya, kalau untuk pelayanan fisioterapi itu ada setiap hari Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 4 sore. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau hari Sabtu kita jam 9 sampai jam 3. Oke. Gitu. Jadi itu layanan fisioterapi kita. Jadi kita buka untuk umum, kita juga bisa by BPJS Kesehatan, yang asuransi juga boleh, silakan datang. Jadi kalau yang mau ketemu Mbak Yulis atau Mbak yang lain, silakan datang ke fisioterapi seperti itu. Kalau ketemu Pak Wandi, Nggak ada, saya ada di belakang layar. Oh iya. Gitu. Terus juga selain dari Mbak Yulis dan tim, kita juga kan ada dokter spesialis Rehabilitasi medik. Ya gitu. Sorry belepotan. Jadi dokter rehab mediknya itu dokter Gita. Jadi dokter Gita itu adanya di hari Rabu dan Kamis. Oke. Hari Rabu itu dia jam 4 sore sampai selesai, hari Kamis itu jam 9 pagi sampai selesai. Jadi selain layanan fisioterapi, ada juga dokternya untuk konsultasi seperti apa. Oke. Gitu. Jadi kita bisa ketemu dua-duanya ya. Betul. Dokter sama Jadi, fisioterapis iya, ya. jadi kalau Mbak Yulis ini dia yang akan memandu, ini Bu, ini apa, seperti apa. Nah, kalau dokternya kan nanti lebih detail lagi. Seperti Oke. itu. Diperiksa lagi, Diperiksa Nah, di ya. anamnesa lagi. Nah, seperti itu. Jadi layanan fisioterapi itu ada diperiksa sama dokter, dia sama Yulis dan tim. Gitu. Oke. Untuk sementara informasi yang bisa disampaikan dari Harapan Jakarta demikian, Bang Nurul, buat Oke, DP siap. Mania. Kalau Jadi mau ditunggu tahu ya. jadwal dokternya, Oh, bisa di websitenya juga. websitenya. Ada, kita di Oke. website kita ada di www.rshjayakarta.com. Terus W-nya kalau 3 mau- kali ya Pak ya? Iya. Triple W bahasa Inggrisnya. Iya, triple W. Cuman kan kita Indonesia ya. Mm-mm. Terus kalau untuk di nomor WA-nya mungkin bisa dicatat di 0811 811 lagi 35444. Hmm. Ini hanya chat ya. Hanya chat. Hanya chat untuk
Kalau ditelepon nggak diangkat. Nggak diangkat. 0811 811 3544 gitu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Wandi ya DP Terima Mania. kasih, Jadi kalau sama-sama. misalkan mau konsultasi atau mau ketemu fisioterapisnya sesuai dengan kebutuhan DP Mania masing-masing bisa langsung ke Rumah Sakit Harapan Jakarta. Di Baik. Instagramnya juga bisa langsung di follow. Oke. Di sana banyak informasi terkait dengan jadwal dokternya juga termasuk ya Pak ya. Jadwal dokter, ada edukasi, ada kegiatan kita, terus juga mungkin bisa dilihat tips-tips kesehatan seperti apa. Siap. Oke, terakhir terima kasih buat Mbak Yurisma STRK, fisioterapis Rumah Sakit Harapan Jakarta. Juga kepada Pak Wandi terima kasih Terima banyak. kasih. Khususnya Rumah Sakit Harapan Jakarta, obrolan sangat menarik, semoga bermanfaat buat DP Mania di rumah. Amin. Dan untuk DP Mania yang ketinggalan videonya nanti kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Oke, salam sehat, keep moving ya. Keep moving. Keep moving. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.